warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai logika tradisional dan logika modern, dan juga kami akan membahas tentang sejarah dari logika tradisional dan logika modern. Sebelumnya, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devari Deren. Saya Budi Samudra. Saya Dea Adinda Rizkia. Saya Dia Farah. Logika tradisional merujuk pada pendekatan logika yang ada sejak zaman kuno seperti logika Aristoteles. Logika tradisional berfokus pada penalaran deduktif dan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk membangun argumen yang valid. Logika tradisional memiliki langkah-langkah solusi seperti memahami logika tradisional, pelajari prinsip-prinsip logika tradisional seperti hukum identitas, hukum non-kontradiksi, dan hukum pengecualian tengah. Pahami bagaimana logika tradisional digunakan dalam penalaran deduktif. Selanjutnya, membandingkan logika tradisional dan logika modern. Identifikasi perbedaan utama antara logika tradisional dan logika modern. Perhatikan perbedaan dalam pendekatan, metode, dan aplikasi dari kedua pendekatan ini. Logika modern adalah pengembangan dari logika tradisional yang menggunakan alat dan teknik yang lebih maju, seperti matematika logika, logika non-klasik, dan logika komputensional. Ini mencakup penelitian tentang berbagai jenis logika, seperti logika modal, logika fuzzi, dan logika temporal, untuk memahami dan menganalisis penalaran dan struktur argumen dengan lebih mendalam dan kompleks. Jadi, logika tradisional dan logika modern adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari dan menerapkan logika. Logika tradisional berfokus pada penalaran deduktif dan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan logika modern mencakup berbagai aliran logika yang menggunakan simbol-simbol dan alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. Sejarah logika tradisional merujuk pada perkembangan dan evolusi logika sejak zaman kuno hingga abad ke-19. Logika tradisional memiliki akar yang kuat dalam pemikiran filosofis dan penalaran deduktif. 1. Logika di zaman kuno. Logika tradisional memiliki akar yang kuat dalam pemikiran Yunani kuno, terutama dalam kontribusi dari filsuf-filsuf seperti Aristoteles. Aristoteles mengembangkan sistem logika yang dikenal sebagai logika Aristoteles atau logika silogisme. Logika silogisme ini berfokus pada penalaran deduktif dan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk membangun argumen yang valid. 2. Logika di zaman pertengahan. Pada abad pertengahan, logika Aristoteles menjadi dasar bagi pemikiran dan penalaran di kalangan para teolog dan filsuf. Logika ini digunakan untuk membangun argumen dalam bidang teologi dan filsafat. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan logika di zaman pertengahan adalah Peter Abelard yang mengembangkan metode analisis logika yang lebih sistematis. Logika di zaman modern awal pada abad ke-17 dan ke-18, logika tradisional mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan. Tokoh-tokoh seperti René Descartes dan John Locke dan Immanuel Kant memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang logika. Mereka mengembangkan konsep-konsep baru dalam logika seperti logika proposisional dan logika predikat. Selanjutnya ada logika formal. Pada abad ke-19, logika formal menjadi fokus utama dalam pengembangan logika tradisional. Logika formal menggunakan simbol-simbol dan alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. George Boole dan Auguste de Morgan adalah dua tokoh penting dalam pengembangan logika formal pada masa ini. Jadi, sejarah logika tradisional dimulai dengan perkembangan logika Aristoteles di zaman kuno, kemudian logika ini menjadi dasar bagi pemikiran dan penalaran di zaman pertengahan. Pada zaman modern awal, logika mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan, termasuk pengembangan logika proposisional dan logika predikat. Pada abad ke-19, logika formal menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan logika tradisional. Sejarah logika modern merujuk pada perkembangan dan evolusi logika setelah abad ke-19. Logika modern mencakup berbagai aliran logika yang menggunakan simbol-simbol dan alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. Di antaranya, pertama, logika matematika. Pada abad ke-19, perkembangan matematika memainkan peran penting dalam pengembangan logika modern.
George Boole, seorang matematikawan Inggris, memperkenalkan aljabar Boolean yang menjadi dasar bagi logika proporsional. Kemudian, Gottlob Frege, seorang filsuf dan matematikawan Jerman, mengembangkan logika predikat yang lebih kompleks. Yang kedua, logika simbolik. Pada awal abad ke-20, logika simbolik menjadi fokus utama dalam pengembangan logika modern. Berbagai simbol dan notasi matematika digunakan untuk mempresentasikan argumen secara formal. Aliran-aliran logika seperti logika proporsional, logika predikat, dan logika modal berkembang dengan menggunakan simbol-simbol ini. Logika fuzzi. Pada tahun 1965, Lutfi Zadeh, seorang ilmuwan kontemporer dari Amerika Serikat, memperkenalkan konsep logika fuzzi. Logika fuzzi memungkinkan pengguna nilai keanggotaan yang tidak hanya sebatas pada nilai biner, benar atau salah, tetapi juga mencakup nilai-nilai di antara keduanya. Logika fuzzi digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pemodelan dan pengambilan keputusan. Logika non-klasik. Selain logika fuzzi, logika modern juga mencakup berbagai aliran logika non-klasik lainnya. Contohnya adalah logika temporal yang digunakan untuk menganalisis perubahan waktu, logika epistemik yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan dan keyakinan, dan logika deontik yang digunakan untuk memodelkan kewajiban dan larangan. Jadi, sejarah logika modern dimulai dengan pengembangan logika matematika pada abad ke-19 yang melibatkan penggunaan aljabar, boolean, dan logika predikat. Pada awal abad ke-20, logika simbolik menjadi fokus utama dalam pengembangan logika modern. Kemudian, logika fuzzi diperkenalkan pada tahun 1965 yang memungkinkan penggunaan nilai keanggotaan yang tidak hanya biner. Selain itu, logika modern juga mencakup berbagai aliran logika non-klasik seperti logika temporal, logika epistemik, dan logika deontik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5, kelompok kami yang menjelaskan mengenai logika tradisional dan logika modern, serta sejarah dari logika tradisional dan logika modern. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.